Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basegat Kajubata. Arus, arus, arus. Halo Sobat Bea Cukai Sintete, bersama saya Leoni yang akan menemani sobat semua dalam acara perdana kita, yaitu Bincang Bersama Bea Cukai Sintete. Yeay! Ngomong-ngomong, ini podcast pertama dari Bea Cukai Sintete, jadi mohon kepada bintang tamu untuk tidak mau merusak masalah ini ya. Siap. Baik. Jadi kita hari ini mau membahas tentang email gitu ya, tata cara bagaimana sih registrasi email itu dan apa saja persyaratannya. Nah, kali ini kita sudah bersama tamu kita yang ahli dalam bidang email. Langsung saja kita sambut tamu kita yang ganteng dan juga tidak sombong ini, Abang Adrian dari Bea Cukai Sintete. Nah, ngomong-ngomong, Abang Adrian ini kelihatannya sangat gentleman dan maskulin sekali ya, Bang. Apa aja nih baru terjadi hari ini, Bang? Atau sebelumnya Abang ini kayaknya baru Samapta ya, dengar-dengar ya? Ya, kalau kata orang kan kalau maco itu harus hitam. Oh, begitu. Jadi kita punya modal dulu buat maco. Oke, gitu. Berarti jadi kalau mau maco harus hitam dulu ya? Betul Imut. sekali. Apa Hitam. itu? Apa? Ya, nggak usah diterusin. Apa tadi imut? Oh, nggak apa tadi imut singkatannya? Oh ya. Oh, imut ya, Bang ya? Iya dong. Apa itu imut? Hitam mutlak. Oke. Bang, ngomong-ngomong soal email nih, Bang ya. Aku tuh suka bingung, Bang. Email ini apa sih, Bang? Gitu loh. Sama tujuan registrasi email ini apa? Biar apa gitu. Harusnya Mbak Grace itu nggak usah bingung. Oh iya, siap. Karena terkait email itu nggak ada yang perlu dibingungin. Gitu. Jadi boleh dijelaskan sedikit Untuk ini, Bang. simpelnya, Mm-mm. email itu adalah kayak nomor NIK. Jadi itu adalah tanda pengenal, tetapi untuk perangkat elektronik yang bisa diakses oleh jaringan seluler. Iya, benar-benar. Untuk tablet seperti itu Ya, ya. betul sekali, Mbak Grace. Nah, kalau untuk urgensinya, kalau sekarang email itu tidak didaftarkan, maka perangkat elektronik itu tidak bisa menerima atau tidak bisa mengakses jaringan seluler. Bener banget. Nah, itu yang jadi sering kendala jaringan masalah baru-baru Betul ini gitu ya, Bang sekali. ya. Nah, untuk persyaratan pendaftaran email itu gimana, Bang? Kalau untuk persyaratan pendaftaran, itu makanya Mbak Grace nggak usah bingung. Karena simple. Persyaratannya cuman eh, butuh paspor, kemudian mengisi form registrasi di beacukai.go.id/email. Flash email gitu ya. Kemudian setelah mengisi dan mendapatkan barcode, bisa langsung melaporkan ke petugas bea cukai. Bisa di tempat terminal kedatangan atau di kantor bea cukai terdekat. Oke. Gitu, Mbak Berarti Grace. kalau baru datang dari luar negeri langsung ke bea cukai gitu ya, ke pos bea Ya, cukai. Bang, saya mau betul daftar sekali. email kayak gitu ya. Makanya penting bagi sobat BC Sintete, Hmm. misalkan datang dari luar negeri, yang pertama kali kalau membawa perangkat elektronik yang bisa diakses oleh jaringan seluler, sobat Sintete harus mencari bea cukai untuk pertama kali Oh, benar gitu ya, Bang ya. agar mendaftarkan emailnya. Begitu, Oke, Mbak bukan nyari Grace. barangnya tapi nyari bea cukai gitu. Iya, betul sekali. Nah, Harusnya Mbak Grace ini lucu juga. biar acara kita ini tidak tidak. Ya, Nah, kalau misalnya saya nih udah datang nih dari luar negeri bawa HP, terus mau daftar pakai paspor kayak gitu, Bang. Tapi saya kelupaan gitu, Bang. kelupaan apanya? Paspornya? Bukan, kelupaan waktunya tuh ternyata harus di hari yang sama gitu, Bang. Kalau misalnya saya kelupaan bawanya 10 hari udah kelewatan gitu gimana, Bang? Untuk waktu, sebenarnya kalau jangka waktu untuk pendaftaran email itu adalah sampai dengan 60 hari sejak tanggal kedatangan. Oh, baik-baik. Tetapi kita di Bea Cukai ada namanya fasilitas pembebasan. Untuk barang bawaan penumpang, ini bukan cuma HP ya, tapi semua barang bawaan penumpang itu diberikan pembebasan eh, sampai dengan 500 USD. Mm-mm. Nah, begitu juga dengan HP. Jadi misalkan Mbak Grace bawa HP
harganya $1.000. Ketika didaftarkan pada saat kedatangan atau di terminal kedatangan pada hari yang sama, Mbak Grace itu mendapatkan pembebasan sebesar $500. Jadi yang dikenakan pajak atau yang dikenakan pembayaran itu hanya $500 sisanya. Oh, begitu ya. Jadi dipotong gitu ya untuk Dipotong, benar. penghitungan bea masuknya berarti. Betul. Jadi Tetapi teman, kalau Mbak Grace mendaftarkannya tidak pada saat kedatangan, dalam artian berarti misalkan kayak tadi iya udah kelupaan, 10 hari ya. udah 10 hari atau besoknya lah, apes-apesnya besoknya, itu masih bisa mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat dengan tetap membawa paspor dan barangnya, kemudian invoice, tetapi tidak mendapatkan pembebasan $500. Wah. Jadi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya dikenakan atas $1.000 itu semua. Oh, itu ya kerugiannya berarti ya kalau misalnya kita Betul lupa sekali. berarti ya. Jadi gitu teman-teman nggak boleh lupa gitu ya. Jadi benar. Ya. Jadi yang harus dicari pertama kali tuh bea cukai gitu ya, bukan Betul. barang. Jadi kalau datang gitu, Bang, bea cukai di mana? Gitu. Oke. Kalau untuk penghitungan bea masuknya sendiri gimana ini Bang? Soalnya itu yang paling banyak ditakutkan. Ya, harusnya Mbak Grace itu nggak usah takut. Oke. Karena untuk penghitungan bea masuk, itu flat dikenakan 10%. Baik. Untuk pajak dalam negerinya, PPN dikenakan 11%, dan PPh itu dikenakan 10% jika Mbak Grace itu mempunyai NPWP. Kemudian dikenakan 20% apabila tidak memiliki NPWP. Jadi untuk total kasarnya, ketika Mbak Grace itu memiliki NPWP, itu membayar sebesar 32%. 32%. Tapi kalau tidak memiliki NPWP, itu bisa sampai 42%. 42%-an ya, itu hitungan kasarnya. Ya, kasarnya aja. Tapi walaupun itu kasarnya, tetap kita menghitungnya melalui sistem gitu ya. Benar sekali. Ini maksudnya hitungannya 32 dan 42 itu bukan 10 ditambah 11 ditambah 10, bukan begitu. Jadi dia ditambahkan dengan bea masuk dulu, kemudian baru dari nilai impor itu dikalikan dengan pajak dalam negeri. Baik. Sehingga menjadi pajak dalam negerinya. Jumlahnya 42%. Betul sekali. Ya, Bang ya. Tapi itu juga tidak masuk ke rekening pribadi pegawai ya berarti ya Bang? Enggak. Karena untuk pembayarannya itu pakai sistem billing. Jadi nanti pegawai akan memberitahukan berapa jumlah yang harus dibayar, kemudian diberikan kode billing untuk bisa dibayarkan di ATM, M-Banking, ataupun bisa di Alfamart. Betul. Begitu Mbak Grace. Berarti setorannya itu langsung masuk ke kas negara. Betul gitu. sekali. Jadi nggak ada peluang untuk korupsi sama sekali nggak ada. Enggak. Oke. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman semua. Karena kita menuju bea cukai makin baik. Waduh, tepuk tangan dulu untuk bea cukai ya. Oke. Nah, terakhir nih Bang. Dengar-dengar nih ada yang kayak komen-komen di sosial media katanya ada email bodong ini Bang. Jadi nggak perlu ke bea cukai tapi mereka bisa suntik email dan katanya berhasil. Itu gimana tuh Bang penanganannya Bang? Apakah memang benar langsung bisa Bang? Katanya resminya cuma di bea cukai. Saya sedihnya jadi 2 kali Mbak. Karena pertama dibilang ada yang bisa bajak email. Kemudian yang kedua Mbak Grace bilang ini udah terakhir, berarti udah mau habis sesi kita. Kan kita selesai ini masih ada sesi Untuk isu terkini, sebenarnya memang banyak di platform marketplace ya terutama, itu menawarkan jasa-jasa untuk unlock email. Tetapi itu hanya disuntik. Jadi ibaratnya tidak didaftarkan secara resmi di Kemenperin. Artinya, ketika email itu tidak terdaftar di database-nya Kemenperin, dalam waktu tertentu atau dalam periode tertentu, email itu pasti akan terblokir lagi. Entah itu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, ataupun 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Itu kayak ada pengecekan berkalanya mereka ya, gitu betul sekali. Karena dari Kemenperin itu memang melakukan pengecekan secara berkala. Begitu Mbak Grace. Ya ampun, jadi buat teman-teman semua yang asli hanya di bea cukai. Jangan pernah coba-coba untuk mencoba yang ilegal. Aduh, seperti itu. Berarti teman-teman semua nggak usah bingung, nggak usah takut.
daftar email ke Bea Cukai. Kayak gitu ya, Bang ya. Betul sekali. Karena kalau Sobat BC Sintete mendaftar di luar, tidak bisa sambil bertemu dengan Bagres ini. Oh, benar sekali. Tapi kan yang Bea Cukai bukan cuma di Sintete aja, Oh Bang. iya. Jangan gitu dong, Bang. Ini khusus untuk Sobat BC Sintete. Iya, untuk semuanya, Bang. Untuk semua. Siap. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah dengar penjelasan dari Bang Adri. Kalau misalnya mau daftar email itu berarti dan dapat pembebasan ya, teman-teman. Berarti itu di hari yang sama pada saat kita baru pulang dari luar negeri. Betul kayak sekali. gitu. Dan kita dapat pembebasan 500 US dollar gitu ya, Bang Ya, ya. betul sekali. Oke. Kalau dirupiahkan kalau sekarang itu sekitar mungkin 7.400.000 kali ya. Oh, 7,4 juta. Itu tergantung kurs Tergantung hari itu. kurs, ya. Oke, baik. Betul Tergantung sekali. kursnya hari itu ya. Berarti kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung lagi. Ada sobat bea cukai, ada bea cukai Sintete yang selalu siap membantu. Siap. Oke. Baik teman-teman semua, sekarang makin jelas kan sudah tentang gimana sih cara registrasi email itu begitu. Nah, untuk teman-teman semua yang masih punya pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Bea Cukai Sintete di @beacukaisintete atau ke nomor WhatsApp Bea Cukai Sintete di nomor berikut begitu. Di nomor di bawah ini. Oke, di nomor di bawah ini. Ada nggak? Ada nggak editor? Nggak ada ya? Baik. Berarti sesi kita hari ini telah selesai ya, teman-teman Siap. semua. Terima kasih untuk Bang Adri untuk waktunya. Siap. Ya. Semoga berguna untuk Sobat BC Sintete. Iya. Jangan takut lagi dan jangan ragu lagi, sama jangan bingung ya. Iya, jangan bingung. Jangan bingung lagi terkait email. Dan Bang Adri Apalagi- jangan sedih lagi dong. Nggak, saya udah nggak sedih. Oke. Karena udah dihibur oleh Mbak Grace. Siap. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Bye-bye.